Assalamualaikum Sobat Beriman, selamat datang di channel Montesa. Di video kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa tentang seorang tentara yang menemukan hidayah Islam ketika ia sedang bertugas di Irak. Sebuah kisah yang penuh makna, perubahan, dan penemuan hidup yang menginspirasi. Bagaimana seorang tentara yang berasal dari latar belakang berbeda, menemukan kedamaian dalam Islam. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan solawat yang kita kirimkan, keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Jangan lupa untuk menuliskan solawat di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan tekan tombol bel agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Tonton video ini sampai habis, agar kamu tidak gagal paham tentang kisah inspiratif ini. Yuk, langsung saja kita mulai. Jason Fares, seorang pria muda asal Amerika Serikat, selalu dikenal sebagai sosok yang penuh semangat dan dedikasi. Sejak kecil, ia diajarkan untuk memprioritaskan tanggung jawab, disiplin, dan rasa hormat terhadap negara yang telah memberi banyak kesempatan padanya. Sebagai seorang anak dari keluarga yang tidak terlalu religius, Fares tidak pernah terbebani oleh ajaran agama. Ia tumbuh besar di sebuah lingkungan yang lebih menekankan pada nilai-nilai kebebasan dan individualisme khas Amerika, di mana banyak orang lebih fokus pada pencapaian pribadi dan kesuksesan material. Ayah Fares, yang bernama Amir, memiliki latar belakang yang berbeda. Sebagai keturunan Palestina, Amir dibesarkan dalam tradisi Islam yang kuat. Namun, kehidupan di Amerika membawa banyak perubahan bagi dirinya. Seiring berjalannya waktu, ia semakin jauh dari agama yang pernah ia anut. Beberapa peristiwa di masa lalu, baik yang terkait dengan kehidupan pribadinya maupun dengan kehidupan politik di Timur Tengah, membuatnya merasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan pada ajaran yang dulu sangat ia pegang. Perlahan, ia mulai mengabaikan agama Islam, bahkan tidak memperkenalkan ajaran itu kepada Fares dan saudara-saudaranya. Fares, yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu, tidak pernah merasa ada kebutuhan untuk memahami atau mendalami agama apapun. Baginya, hidup adalah tentang meraih impian dan menjalani kehidupan sebaik mungkin, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat tempat ia tinggal. Ia menganggap dirinya sebagai anak-anak Amerika, yang hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tanpa ikatan agama yang mengikat. Namun, meskipun ia dibesarkan dengan kebebasan untuk menentukan jalan hidup sendiri, Fares tetap merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ada rasa kosong yang sulit dijelaskan, sesuatu yang tidak bisa diisi hanya dengan kesuksesan atau kehidupan sosial yang gemerlap. Ia berfokus pada karir militernya, meraih peringkat tinggi, dan terlibat dalam misi-misi berisiko tinggi, seolah ingin menghindari pertanyaan besar dalam hidupnya. Tapi, meskipun berhasil dalam karirnya, hatinya tetap terasa hampa. Seiring berjalannya waktu, Fares mendapati dirinya semakin terbawa dalam dunia yang penuh dengan konflik dan kekerasan, dunia yang jauh dari apa yang ia bayangkan ketika masih muda. Ia tahu bahwa ia takkan pernah bisa menghindari kenyataan bahwa, meskipun lahir dari keluarga dengan akar yang begitu kuat di Palestina, ia sama sekali tidak mengenal lebih dalam tentang tradisi atau keyakinan yang pernah ada dalam darahnya. Tanpa sadar, pencarian yang lebih dalam tentang siapa dirinya mulai menggerogoti pikirannya, meskipun ia tak tahu bagaimana cara mencapainya. Setelah menyelesaikan masa pelatihannya, Fares memutuskan untuk mendaftar di Korps Marinir Amerika Serikat. Keputusan ini, meskipun bukan sesuatu yang mengejutkan bagi banyak orang, menjadi langkah penting dalam hidupnya. Menjadi seorang marinir seolah menjadi puncak dari harapan untuk membuktikan dirinya, baik bagi negara, maupun bagi dirinya sendiri. Di dalam militer, Fares menemukan dunia yang penuh dengan disiplin dan keteraturan, sebuah dunia di mana semuanya jelas dan terukur, sesuatu yang, entah mengapa, bisa memberikan rasa aman bagi seseorang yang terbiasa hidup tanpa pegangan yang jelas. Beberapa tahun setelah bergabung, Fares diberikan tanggung jawab besar, memimpin sebuah invasi besar ke Irak. Operasi yang ia pimpin merupakan bagian dari misi militer yang lebih besar, yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk melawan pemberontak dan mengendalikan wilayah yang dikuasai oleh kelompok militan. Meski tugas ini sangat penting bagi karirnya, Fares tidak bisa menutupi perasaan gelisah yang menghantui dirinya. Aku sebenarnya tidak setuju dengan perang ini, tapi aku adalah seorang prajurit yang hanya melakukan tugasnya, katanya dalam hati, mencoba berdamai dengan kenyataan bahwa sebagai tentara, ia tidak selalu bisa memilih perang yang harus ia ikuti. Saat bertugas di Irak, terutama di daerah-daerah yang dilanda peperangan seperti Fallujah dan wilayah Provinsi Al-Anbar,
Fares sering berinteraksi dengan penduduk setempat. Dia melihat bagaimana kehidupan berlangsung di tengah kekacauan perang, dengan warga sipil yang berjuang untuk bertahan hidup. Namun, ada satu hal yang selalu menarik perhatian Fares, bagaimana orang-orang Arab, khususnya umat Muslim, menjalankan ibadah mereka dengan begitu penuh keteguhan, terutama pada bulan Ramadan. Setiap tahun, ia menyaksikan mereka berpuasa dengan penuh kesabaran, mengerjakan salat malam, dan menjaga kehormatan agama mereka meski di tengah-tengah perang dan kesulitan hidup. Fares sering bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa begitu teguh dalam keyakinan mereka, di tengah segala ujian yang mereka hadapi. Selama misi-misinya, Fares menjadi semakin terpesona dengan keteguhan hati orang-orang yang ia temui. Ia tidak bisa mengabaikan rasa kagumnya terhadap cara hidup mereka, yang tidak hanya sekadar menjalani rutinitas sehari-hari, tetapi juga berpegang teguh pada nilai-nilai agama yang mereka anut. Fares, yang merasa dirinya jauh dari agama apapun, mulai merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang bisa mengisi kekosongan yang ia rasakan selama ini. Namun, dalam kegelisahan batinnya itu, ia masih merasa tidak bisa terhubung dengan ajaran mereka. Namun, segalanya berubah drastis ketika ia terlibat dalam sebuah pertempuran sengit yang mengakibatkan dirinya tertembak. Sebuah peluru menghantam tubuhnya, merusak ginjalnya dan menyebabkan cedera yang sangat serius. Fares dilarikan ke rumah sakit militer untuk menjalani perawatan, dan hidupnya terhenti sejenak. Selama masa pemulihan yang panjang, Fares tidak bisa menghindari kenyataan pahit bahwa tubuhnya yang dulu kuat kini rapuh, kehidupan yang dulu penuh dengan tindakan cepat dan tantangan fisik kini digantikan oleh rasa kesendirian dan ketidakpastian. Ketika akhirnya ia kembali ke Amerika Serikat, Fares merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun fisiknya perlahan pulih, jiwanya merasa seolah terperangkap dalam kebingungannya. Ia merasa tidak lagi memiliki tujuan yang jelas, tidak tahu kemana harus melangkah setelah apa yang telah ia alami. Di balik kehidupannya yang penuh dengan pujian atas keberaniannya di medan perang, ada perasaan kosong yang semakin mendalam. Seperti tentara lainnya yang kembali dari medan perang, Fares merasa seperti kehilangan arah. Setiap harinya terasa seperti rutinitas yang hampa, bukan hanya karena tubuhnya yang terluka, tetapi juga karena hati dan pikirannya yang terpecah. Fares berusaha untuk kembali menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya, namun itu tidak mudah. Ia mencoba beradaptasi dengan dunia yang dulu begitu familiar baginya, namun kini terasa asing dan menyesakkan. Selama masa-masa pemulihan itu, ia mulai merenung, mempertanyakan segalanya. Ia ingat akan orang-orang yang ia temui di Irak, yang hidupnya penuh dengan keyakinan dan kedamaian. Meskipun mereka berada di tengah kekerasan dan perang, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tugas militer, lebih besar dari ambisi pribadi, yang selama ini ia abaikan. Setelah kembali ke Amerika Serikat, meskipun tubuhnya mulai pulih, Fares merasakan sebuah ketegangan dalam dirinya yang sulit dijelaskan. Selama berbulan-bulan, ia berusaha mengembalikan keseimbangan dalam hidupnya, namun ada sesuatu yang tetap terasa hilang. Dia merasa seolah sedang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya yang tak kunjung terjawab. Seiring berjalannya waktu, Fares mulai merasa lebih terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru, terutama setelah mendengar beberapa nasihat dari orang-orang terdekatnya. Kakek dan neneknya, meskipun sudah lama tinggal di Amerika, selalu menjaga hubungan yang erat dengan agama mereka, Islam. Mereka tahu betul latar belakang keluarga mereka di Palestina dan selalu berharap agar cucu-cucunya, meski terlahir dan dibesarkan di Amerika, tidak melupakan akar-akar mereka. Kakek dan nenek Fares sering menganjurkan agar Fares lebih mendalami agama Islam. Mereka ingin cucunya mengenal ajaran yang telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga mereka selama berabad-abad. Begitu juga dengan bibinya, yang meskipun tidak sering bertemu, selalu mengingatkan Fares akan pentingnya untuk memahami agama yang dulu diwariskan oleh leluhurnya. Suatu hari, Fares bertemu dengan seorang gadis Muslim yang berasal dari Kuwait. Mereka bertemu dalam sebuah acara sosial yang diselenggarakan oleh komunitas internasional, dan percakapan mereka berlanjut dengan sangat mendalam. Sang gadis, yang mengetahui latar belakang Fares, menyarankan dengan lembut agar ia mempelajari lebih dalam tentang Islam. Islam bukan hanya agama, Fares, katanya, Islam adalah sebuah cara hidup yang penuh dengan kedamaian dan petunjuk. Mungkin itu yang selama ini kamu cari, meskipun tanpa kamu sadari. Kata-kata gadis itu meninggalkan kesan yang dalam di hati Fares. Ia merasa semakin tertarik untuk menggali lebih dalam tentang ajaran-ajaran yang selama ini hanya ia dengar dari kejauhan. Pada bulan Agustus tahun 2008, dalam suasana yang penuh kebingungan dan pencarian, Fares memutuskan untuk membaca Al-Quran. Meskipun sebelumnya ia tidak pernah benar-benar tertarik dengan agama,
kali ini ia membuka kitab suci itu dengan niat untuk memahami lebih banyak. Ketika Fares membaca ayat demi ayat dalam Al-Quran, ia merasa seolah menemukan jawaban yang telah lama ia cari. Setiap kalimat dalam kitab tersebut seolah berbicara langsung kepadanya, memberikan penjelasan yang menyentuh jiwanya. Semua pertanyaan yang selama ini menggelayuti pikirannya, tentang kehidupan, tujuan, dan makna keberadaannya, terjawab satu persatu. Al-Quran memberinya panduan yang jelas, bukan hanya tentang kehidupan dunia, tetapi juga tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan dan ketenangan hati. Baginya, semuanya terasa masuk akal untuk pertama kalinya. Rutinitas yang selama ini ia jalani seolah memiliki arah yang lebih jelas. Fares merasa bahwa Islam memberinya sesuatu yang tidak ia dapatkan sebelumnya, kedamaian dan ketenangan batin. Ia mulai merasakan adanya tujuan dalam hidupnya yang jauh lebih besar dari sekadar menjalani tugas-tugas militer atau mencari kebahagiaan duniawi. Kini, ia merasa bahwa ada alasan yang kuat untuk hidup, dan alasan itu adalah untuk menjadi seorang muslim yang baik, yang menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Keputusan untuk kembali kepada Islam bukanlah sesuatu yang mudah bagi Fares. Banyak keraguan yang muncul, mengingat hidupnya yang telah berjalan jauh tanpa ikatan agama yang kuat. Namun, semakin dalam ia mempelajari Al-Quran dan semakin banyak ia berdoa, semakin ia merasa yakin dengan keputusan tersebut. Sebuah transformasi besar mulai terjadi dalam dirinya, sebuah perjalanan spiritual yang mengubah pandangannya terhadap dunia dan hidupnya sendiri. Salah satu momen yang sangat mempengaruhi Fares adalah pertemuannya dengan seorang wanita Muslim asal Palestina. Wanita ini, dengan keberanian dan keteguhan imannya, menginspirasi Fares untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik. Ia melihat dalam diri wanita ini sebuah contoh hidup yang penuh dengan kebaikan, kesabaran, dan rasa tanggung jawab terhadap agamanya. Jika dia bisa hidup dengan keteguhan iman di tengah kesulitan, kenapa aku tidak bisa? Pikir Fares. Wanita tersebut bukan hanya mengajarkan Fares tentang Islam, tetapi juga menunjukkan bagaimana menjadi Muslim yang sejati dengan tindakan dan kepribadiannya. Kakek dan nenek Fares, yang selalu berharap agar cucunya kembali kepada agama Islam, merasa sangat bersyukur dan bahagia mendengar keputusan Fares. Mereka merasa doa-doa mereka telah dijawab. Ketika Fares mengungkapkan keputusannya untuk kembali memeluk Islam, mereka menyambutnya dengan penuh sukacita, seolah-olah mendapatkan kembali bagian dari diri mereka yang hilang. Kakek dan neneknya merasa sangat bangga, karena mereka tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang kembali ke ajaran agama, tetapi juga tentang menemukan kedamaian yang sejati dalam hidup. Fares, yang kini merasa penuh dengan harapan baru, mulai menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam kekosongan yang selama ini ia rasakan. Islam memberinya sebuah tujuan hidup yang jelas, memberikan rasa kedamaian yang ia cari selama bertahun-tahun. Ia merasa lebih kuat dan lebih terarah, siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan. Tahun 2010 datang, dan Fares merasakan sesuatu yang berbeda. Setelah memeluk Islam beberapa tahun sebelumnya, ia menghadapi Ramadan keduanya sebagai seorang Muslim. Tapi kali ini, Ramadan bukan hanya sekadar bulan suci yang dijalani dengan ritual biasa. Bagi Fares, bulan suci itu menjadi pengingat yang kuat tentang perubahan besar yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia merasa semakin dekat dengan jati dirinya yang sebenarnya, dan semakin yakin dengan keputusan yang telah ia ambil. Namun, meskipun hatinya penuh dengan semangat untuk berpuasa dan melaksanakan ibadah dengan penuh kesungguhan, kondisi kesehatan Fares menghalanginya untuk melaksanakan puasa seperti yang dilakukan oleh umat Muslim lainnya. Fares didiagnosis menderita diabetes, sebuah penyakit yang membuatnya harus menjaga pola makan dan tidak bisa menjalani puasa dengan cara yang diinginkan. Hal itu tentu membuatnya merasa sedih, karena ia tahu bahwa puasa adalah salah satu ibadah yang sangat penting dalam Islam. Namun, Fares tidak ingin membiarkan kondisinya menjadi alasan untuk tidak berpartisipasi dalam semangat Ramadan. Sebagai gantinya, ia memutuskan untuk menggantikan puasa dengan cara yang berbeda namun tetap penuh makna. Fares mulai menyumbangkan sebagian besar penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Setiap hari selama 30 hari di bulan Ramadan, Fares menyumbangkan makanan, uang, dan waktunya untuk orang-orang yang kurang beruntung. Ia mendatangi rumah-rumah warga miskin, membagikan makanan berbuka puasa, dan memberikan bantuan kepada mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan di beberapa kesempatan, ia menghabiskan waktu dengan anak-anak yatim, memberikan pelajaran dan bermain bersama mereka, menciptakan senyum di wajah mereka yang penuh dengan harapan. Bagi Fares, Ramadan menjadi lebih dari sekadar waktu untuk berpuasa.
Ia menyadari bahwa bulan ini adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada sesama. Ramadan mengajarkannya tentang kesederhanaan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap orang lain. Ia berusaha untuk hidup dengan penuh rasa syukur, memahami bahwa setiap hari yang ia jalani adalah berkah yang diberikan oleh Allah. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang menahan hawa nafsu, meningkatkan amal ibadah, dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Fares merasa bahwa setiap hari dalam kehidupannya bisa menjadi seperti Ramadan, penuh dengan rasa syukur, kasih sayang, dan pengabdian kepada Allah dan sesama. Pada akhir Ramadan, ketika seluruh umat muslim merayakan Idul Fitri, Fares merasakan kebahagiaan yang mendalam. Meskipun ia tidak dapat berpuasa, hatinya terasa penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan yang datang dari berbuat kebaikan. Ia merasa bahwa dirinya telah menjalani bulan yang penuh berkah ini dengan cara yang paling bermakna. Tak ada rasa penyesalan, hanya rasa syukur yang mendalam. Ketika Fares merenung tentang perjalanan hidupnya, ia tidak bisa menahan perasaan bangga atas keputusan yang telah ia ambil untuk kembali kepada Islam. Aku memilih Islam karena itu adalah bagian dari siapa diriku, ujarnya suatu hari, saat berbicara dengan seorang teman. Aku sudah dikembalikan ke apa yang leluhurku telah yakini. Al-Quran telah membuatku menemukan jati diriku yang sebenarnya, kata-katanya penuh dengan keyakinan. Karena ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah takdir yang telah mengarahkannya untuk kembali pada agama yang telah lama terlupakan dalam keluarganya. Fares sadar bahwa Al-Quran bukan hanya sekadar kitab yang dibaca, tetapi sebuah panduan hidup yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupannya. Al-Quran hanyalah sebuah alat dan panduan yang harus kita gunakan untuk menjalani jalur yang benar. Katanya, dengan keyakinan yang mendalam, Al-Quran mendorong perdamaian, cinta, dan kepercayaan yang kuat kepada Allah. Ia merasakan kedamaian yang datang dari ajaran-ajaran dalam Al-Quran, tentang bagaimana mencintai sesama, tentang pentingnya berbuat baik kepada orang lain, dan tentang pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Fares merasa bahwa dengan memeluk Islam, ia tidak hanya menemukan kedamaian untuk dirinya sendiri, tetapi juga menemukan cara untuk hidup yang lebih bermakna. Hidupnya kini memiliki arah dan tujuan yang jelas. Ia tidak lagi merasa kosong atau terombang-ambing dalam kehidupan yang penuh dengan kebingungannya dulu. Islam memberinya kedamaian batin yang ia cari selama ini, dan dengan itu, ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Kini, Fares menjalani hidupnya dengan tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia merasa yakin bahwa dengan petunjuk Al-Quran dan dengan selalu mengingat ajaran-ajaran Islam, ia akan mampu menghadapi segala tantangan hidup dengan penuh kesabaran, rasa syukur, dan keyakinan. Bagi Fares, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang bisa ia raih, tetapi tentang bagaimana ia bisa memberikan manfaat bagi orang lain, menjalani hidup dengan penuh rasa hormat dan cinta kepada Allah, serta berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ia merasa bahwa inilah jalan yang benar, jalan yang telah ia pilih dengan hati yang penuh dengan keyakinan, jalan yang membawanya kembali kepada Allah, kepada Islam, dan kepada dirinya yang sejati.